Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bro, teman-teman, Brody, dan juga para subscriber, selamat berjumpa kembali di video saya masih di channelnya Ridwan Bintang, channel seputar bonsai, baik itu bonsai kelapa ataupun bonsai cambium. Dan juga selamat bertemu untuk teman-teman yang baru hadir di channel saya, yang baru mengklik dan barangkali belum mendukung channel saya, belum subscribe. Nah, silahkan disimak videonya ya teman-teman. Kita akan belajar bersama-sama mengotak-ngatik ataupun merawat bonsai kelapa, dan mudah-mudahan teman-teman terinspirasi untuk membuat programan terutama bonsai kelapa ya. Karena bonsai kelapa itu ya terutama untuk segi bahan bisa dikatakan cukup mudah ya. Nah, ini bonsai kelapa yang ada di hadapan saya, ini bonsai kelapa yang kurang lebih usia 3 tahun ya. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe di channel saya, silahkan teman-teman kasih dukungan kepada channel kami dengan cara like, komen, dan yang pastinya di subscribe ya. Itulah harapan kami dari teman-teman yang belum subscribe di channel saya. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Berkat partisipasi dan juga motivasi dari teman-teman semua, alhamdulillah, dan insya Allah saya akan selalu konsisten dan berusaha untuk tetap semangat mengedukasi, memberi tips, ataupun kita intinya belajar bersama ya. Jadi bukan menggurui, tapi kita belajar bersama dan kita saling menghibur dan saling support ya teman-teman. Oke, bahkan di kolom komentar pernah ada yang bertanya, Bang, bonsai sebanyak itu bagaimana cara perawatannya? Nah, begini ya teman-teman. Nah, ini bahanan ataupun bonsai-bonsai saya ini. Nah, ini bonsai-bonsai saya cukup banyak ya teman-teman. Dari ini bonsai kelapa. Nah, ini banyak bonsai kelapa yang saya rawat. Bagaimana katanya cara perawatannya? Justru teman-teman, kalau kita merawat bonsai, baik itu bonsai kelapa ataupun seperti bonsai cambium ya. Nah, ini bonsai-bonsai sancang atau loa, banyak jenis-jenis bonsai cambium. Justru kita kalau merawat bonsai itu jangan cuman hanya merawat 1, 2, bahkan 3 ya. Lebih baik kita merawat bonsai itu panjang sekalian teman-teman. Karena kalau kita merawat bonsai kelapa banyak, jadi kita cara merawatnya itu intervalnya ataupun dari perawatan bonsai yang lain ke bonsai yang lainnya, kita selalu ada perawatan ya. Jadi tidak jenuh gitu teman-teman. Kalau kita hanya merawat 1, 2, kadang-kadang kita jenuhnya ya. Merawat bonsai kan tidak setiap hari ya, paling yang setiap hari itu hanya menyiram dan juga mengontrol, mungkin itu setiap hari. Tapi kalau kita merawat seperti bonsai kelapa, melakukan sayat tapis, melakukan sayat pelepah, terus melakukan perapihan pada pelepahnya, itu kan tidak setiap hari untuk satu bahan bonsai. Tapi kalau kita merawatnya banyak, jadi kita itu setiap hari ada perawatan yang kita lakukan, treatment ya, yang kita lakukan. Jadi kita itu tidak jenuh gitu. Jadi setiap hari ada hiburan. Nah, kita lanjut ke bahan yang tadi ya teman-teman, yang ada di hadapan saya. Nah, ini bahan ini akar gurita ya. Ini akar gurita yang umurnya kurang lebih 3, bahkan lebih lah, 4 tahunan kurang. Nah, di sini juga di hadapan saya ini, nah ini ada bonsai-bonsai yang akarnya cukup berkarakter ya. Nah, ini bonsai-bonsai kelapa ini cara merawat ataupun untuk memperlihatkan keindahannya, selain dari pelepah, daun, dan juga dari
akar ya teman-teman. Jadi kita bisa melakukan bisa melakukan programan expose root ya, atau kita mengekspos akar, memperlihatkan akar, keindahan akar. Nah itu jadi salah satu keindahan dalam berbudidaya bonsai, baik itu bonsai kelapa atau bonsai kambium pun sama ya gitu. Jadi akar itu bisa kita expose untuk memperlihatkan karakter dari suatu bonsai. Baik, kita langsung akan merawat bonsai yang tadi ada di hadapan saya teman-teman. Oke masih. Nah dalam perawatan bonsai itu kita bertahap ya, mulai kita lihat dari bawah, dari media. Barangkali seperti ini banyak gulma, banyak rumput-rumput yang memang agak sedikit mengganggu pemandangan, dan juga ini bisa pemborosan nutrisi ya. Nah ini harus kita bersihkan kalau memang tidak diperlukan ya. Lalu kita cek medianya, barangkali kekurangan nutrisi ataupun kering atau padat, nah gitu kita mengecek ke media ya. Setelah kita serasa media memang sudah pas ataupun masih bagus, tidak ada kekurangan, nah lanjut kita mengecek perakaran ya. Barangkali perakarannya ada akar-akar yang harus melakukan perawatan, seperti misalkan mengering atau gimana, atau harus, kalau di bonsai kelapa itu kan kadang-kadang kalau akarnya waktu kita ekspos masih putih, kadang-kadang ada yang mengering ya. Nah seperti ini warnanya memang ini belum sempurna tua ya. Nah ini masih ada sisa-sisa. Nah kalau dibersihkan seperti ini kelihatan putihnya. Nah ini belum saya bersihkan full ya. Jadi nanti saya nunggu ini sampai menguning, baru kita akan bersihkan. Dan juga bisa kita lakukan pengecetan ya, kalau memang warna akarnya sudah menguning atau memerah seperti ini sudah bisa melakukan pengecetan ya. Nah setelah kita serasa pengecekan akar tidak ada masalah dengan akar, atau misalkan ada tumbuh akar-akar baru di bongol paling bawah, nah kita harus selamatkan, atau kita harus program supaya akar itu tidak mengering dan bisa seperti ini ya, bisa turun sampai di media. Kita bisa menggunakan ground ya, atau kita bantu dengan moss ya. Pernah saya di konten-konten yang sebelumnya saya memprogram akar yang baru tumbuh supaya akar bisa tumbuh dengan bagus sampai ke media. Ada di konten-konten saya sebelumnya ya, teman-teman bisa di scroll atau dilihat di video-video saya, atau nanti saya akan sertakan linknya untuk memprogram akar ya. Nah setelah misalkan perakaran sudah dicek serasa nggak ada masalah ataupun tidak ada perawatan khusus untuk akar, baru kita membersihkan ke area bongolnya ya teman-teman. Nah seperti ini kita sudah harus melakukan pembersihan pada bongol ya, supaya terlihat rapih. Itu perawatan, jadi bukan hanya perawatan itu di perawatan tapis, perawatan pelepah. Nah ini bongol juga sama, kita harus melakukan perawatan. Nah seperti ini supaya terlihat rapi. Di sisa-sisa pelepah-pelepah yang sudah mengering itu kita bersihkan seperti ini ya teman-teman. Nah memang membersihkan pelepah itu agak keras ya. Nah seperti ini termasuk perawatan pada bonsai kelapa ya. Jadi perawatan bonsai kelapa itu bukan hanya di tapis dan pelepah saja ya, termasuk kita merawat bongol seperti ini. Nah ini yang mesti kita lakukan ya, walaupun memang tidak selalu konsisten ataupun berkala. Kalau pelepah itu lama lah kita membersihkannya, dari pembersihan hari ini ke pembersihan berikutnya itu memang cukup lama ya kalau untuk pelepah. Karena ini usianya kurang lebih 3 tahun teman-teman.
Bahkan kalau dari tunas ini lebih ya, karena dulu bahan ini saya dapatkan udah tinggi ya teman-teman. Ini dari daun tinggi saya program dengan cara pruning bertingkat ya. Saya tidak melakukan tebas ekstrim, jadi saya hanya melakukan pruning secara bertingkat teman-teman. Jadi kita pruning daunnya sedikit demi sedikit. Sesudah tumbuh daun muda dibersihkan lagi, di pruning lagi daun-daun yang tersisa. Jadi kita untuk mendapatkan daun yang kecil itu programnya atau prosesnya cukup lama ya, karena dari kita pruning awal, pelepah awal, menunggu tumbuh tunas baru itu kurang lebih sekitar 1 bulan baru ada tunas yang keluar ya. Jadi dari pruning pertama ke pruning kedua itu bisa sampai intervalnya 1 bulan baru kita bisa memproses atau mempruning lagi. Nah justru itu, dari sinilah teman-teman, bahwa kita dalam memprogram bonsai itu makanya jangan cuman 1 atau 2 ya. Jadi kita dalam memprogram ataupun menunggu hasil perawatan kita sempurna, jadi kita tidak hanya cuman menunggu 1 bahan saja teman-teman. Jadi sambil kita menunggu programan yang kita program, kita bisa sambil merawat programan yang lain. Jadi intinya kita tidak jenuh ya, tidak jenuh hanya menunggu 1 bahan saja. Nah justru kegagalan dalam merawat bonsai itu kita hanya merawat sedikit ya, itu yang membuat kegagalan. Kenapa? Karena seperti gini ya masalahnya. Kalau kita merawat 1 atau 2, misalkan bahan yang belum sepantasnya atau belum waktunya kita lakukan pruning, kita lakukan belum saatnya kita lakukan saya tapis, karena memang sudah pengen ya ngoprek-ngoprek ataupun belum waktunya kita sudah melakukan pruning, belum waktunya kita sudah melakukan perawatan, pada akhirnya programan kita bukan jadi bagus teman-teman. Kalau belum waktunya kita melakukan saya tapis, kita sudah melakukan saya tapis, justru itu malah jadi rusak ya, karena daun terlalu muda tidak bagus juga. Kalau belum waktunya kita lakukan sayat tapis sudah lakukan sayat tapis. Jadi kalau merawatnya sedikit, kadang-kadang sepengalaman saya waktu dulu, karena programannya masih sedikit, belum waktunya di sayat tapisnya udah disayat, belum waktunya kita pruning sudah di pruning. Pada akhirnya programan jadi amburadul teman-teman, karena intervalnya tidak apa ya, intervalnya tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan keharusan waktu kita harus kapan saatnya kita pruning, kapan saatnya kita melakukan sayat tapis, kapan saatnya kita melakukan sayat pelepah. Kalau merawatnya sedikit ya biasanya seperti itu biasanya terjadi di bukan pemula, di yang baru memulai memprogram ya, karena perawatannya masih sedikit, karena sudah pengen ngoprek-ngoprek, belum waktunya di sayat tapis sudah di sayat tapis. Nah jadi tipsnya kalau kita merawat bonsai itu, baik bonsai kelapa ataupun bonsai kambium sama, kalau kita tidak mau jenuh ya merawatnya, ya minimal hitungan, kalau misalkan minimal kita dalam seminggu itu ada perawatan 3 kali misalkan, ya minimal merawat 7 lah. Jadi 2 kali merawat yang si A, 2 hari ke depan merawat si B, 2 hari ke depan merawat si C gitu kan. Karena tidak, bonsai itu baik bonsai kelapa ataupun bonsai kambium tidak selalu tiap hari
ada perawatan ya selain menyiram. Oke, itulah teman-teman sharing ataupun menjawab pertanyaan dari subscriber ya yang bertanya di kolom komentar, bagaimana katanya cara perawatannya kalau merawat bonsai sebanyak itu. Justru menurut saya merawat bonsai itu harus banyak ya, artian banyak itu sesuai kemampuan kita lah, sesuai kemampuan, sesuai waktu yang kita miliki ya, karena kita juga tidak full time di bonsai ya. Kadang-kadang ada pekerjaan yang kita kerjakan di luar rumah. Kalau memang kita punya waktunya 3 hari ya, semampunya 3 hari kita merawat bonsai berapa gitu. Kalau terlalu banyak pun ya kita kedodoran ya teman-teman. Artinya kita menyesuaikan dengan waktu kita ya, karena berbonsai itu ya bisa dikatakan hiburan lah, tidak menjadi pekerjaan yang bukan berarti di nomor 2 kan ya, tapi ini kan hobi ya, ini kan hiburan. Oke teman-teman, itulah sharing saya bersama teman-teman dalam merawat bonsai kelapa. Mudah-mudahan cerita ataupun obrolan saya ini bisa sedikit menambah wawasan dan juga menjadi referensi ya dalam kita merawat bonsai kelapa ataupun bonsai-bonsai yang lain. Berapa kemampuan kita ataupun waktu kita yang tersedia dalam melakukan perawatan pada bonsai ya, supaya bonsai kita itu bisa terawat dengan teratur ya, jadi tidak banyak terbengkalai. Karena keberhasilan dalam merawat bonsai kelapa itu adalah konsisten ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan menginspirasi dan juga mudah-mudahan membantu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.